Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh dari ayahnya, Prabu Dewa Niskala, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewa Pranata. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya, Susuk Tunggal. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Sunda Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Kerajaan Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, Jawa Barat kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran, Prabu Siliwangi. Di Jawa Barat, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Keropa 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kancana, kakeknya, alias Prabu Wangi, menurut pandangan para pujangga Sunda. Prabu Siliwangi. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis. Kawalyatawang Sunda lawan ikawang karbin Wangsakeweh irawang Jawa Kulon anyebuta prapihu Siliwangi Raja Pajajaran. Dadiyeka dudungaran suara ganira. Indonesia, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Biografi. Masa muda. Waktu mudanya Sri Baduga terkenal sebagai ksatria pemberani dan tangkas, bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura, Amuk Marugul, waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Rajaya Ibu Nusantara I*2 mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, artinya saja. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Patilasan keramat Prabu Siliwangi. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dewipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyhuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Perang Bubat. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan kenyataan sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat. Sedangkan penggantinya, silihnya, bukan Sri Baduga melainkan Wastu Kancana, kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangi Sutah. Nah, orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kancana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam carita parayangan disebutkan bahwa Niskala Wastu Kancana itu adalah seueu Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala, ayah Sri Baduga, dilewat?
Ini disebabkan Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus langsung dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Raja Ibu Nusantara I garis miring 4, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal, hanya bergelar Prabu, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga, 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai silih pengganti Prabuwangi Wastu Kancana, oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabuwangi Suta. Silih dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Wastu Kancana. Kebijakan dalam kehidupan sosial. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya, Ningrat Kancana, ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut, artinya saja, semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan dasa, calagra, kapas timbang, dan paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut Dayeuhan, ibu kota, di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua Dayeu ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu dasa, pajak tenaga perorangan, calagra, pajak tenaga kolektif, kapas timbang, kapas 10 pikul, dan paredondang, padi 1 gotongan. Dalam Keropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, upeti, panggeureus reuma. Dalam Keropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi, sekarang Bumbulang, Garut, harus membawa kapas 10 carangka, 10 carangka sama dengan 10 pikul sama dengan 1 timbang atau menurut Coelsma, 1 ceeng timbang, sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Paredondang disebut panggeres reuma. Panggeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Reuma adalah bekas ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat, turiang, di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat. Tohaan. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dondang harus selalu digotong. Karena bertali atau bertangkai, waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dondang, berayun. Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, paredongdang atau penggeres reuma ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa dan calagra, di Majapahit disebut tualaghara sama dengan pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja di antaranya, menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, ngikis, bekerja di ladang atau di serang ageung, ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam Keropak 630 disebutkan Wang Tani Bakti di Wado, petani tunduk kepada Wado. Wado atau Wadwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin calagara. Sistem dasa dan calagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkannya untuk brodi. Bentuk dasa diubah menjadi herendiensten, bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Calagara diubah menjadi algemeendiensten, dinas umum, atau campongdiensten, dinas kampung,
yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Preangerstelsel dan Cultuurstelsel yang keduanya berupa sistem tanam paksa memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi lakon gawe dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa puraga tambah kadengda, bekerja sekedar untuk menghindari hukuman atau dendaan. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban gebagan yaitu bekerja di sawah bengkok dan di tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa, menurut sejarahnya bukanlah gotong royong. Memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam pustaka Jawa Dwipa disebut karya Bhakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanagara dalam abad ke-5. Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa piteket karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas kabuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai lurah kuikuan yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahannya. Beberapa peristiwa menurut sumber-sumber sejarah. Carita Parayangan. Dalam sumber sejarah ini, pemerintahan Sri Baduga dilukiskan demikian, Purbatisi Purbajati, mana mau kadatanganku musuh ganal musuh alit. Suka kereta tanglor kidul kulon wetan kena kereta rasa. Tan kereta jalaki bidina urang rea, jaloba disang hyang siksa. Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui, bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama, Islam, dengan meninggalkan agama lama. Pustaka Negara Kereta Bhumi Parwa Isarga II. Naskah ini menceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayat menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayat masih cucu Sri Baduga dari Laras Santang. Ia dijadikan raja oleh huanya, Pangeran Cakrabuana, dan menjadi Raja Merdeka di Pajajaran di bumi Sunda, Jawa Barat. Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati Istana Sang Bima, sebelumnya di Surawi Sesa. Kemudian diberitakan, bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menghamba dan masuk Islam. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita, pendeta tertinggi, Keraton Ki Purwa Galih. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana, Walangsungsang, dari mertuanya, Ki Danusela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Subang Larang. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga, sebelum menjadi Susuhunan, sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagelaran, formasi tempur. Pajajaran adalah negara yang kuat di darat, tetapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan,
Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jung 150 ton dan beberapa alan karas untuk kepentingan perdagangan antar pulaunya. Saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor tahun. Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu 1. Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Purnamasidi. 2. Ratu Ayu dengan Pangeran Sabranglor. 3. Pangeran Jaya Kelana dengan Ratu Pembayun. 4. Pangeran Brata Kelana dengan Ratu Ayu Wulan, Ratu Nyawa. Perkawinan Pangeran Sabranglor alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut, Kerajaan Demak, Sabranglor untuk sementara berada di Cirebon. Persekutuan Cirebon-Demak inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka, ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai atau Samudra Pasai. Sebaliknya upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati, Syarif Hidayat, tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subang Larang, adalah seorang muslimah dan ketiga anaknya, Walang Sungsang alias Cakrabuana, Larasantang, dan Raja Sangara, diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya, Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan, carita parayangan. Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga dengan komentar The Kingdom of Sunda is justly governed, they are true men. Kerajaan Sunda diperintah dengan adil, mereka adalah orang-orang jujur. Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa, Maladiven. Jumlah merica bisa mencapai 1.000 bahar, 1 bahar sama dengan 3 pikul, setahun, bahkan hasil tamarin, asem, dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1.000 kapal. Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Cik Amis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan. Sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi yang dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhuna di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun, 1482-1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumaing, Sang Mokteng, Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya.